Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut. Nah, bagian chapter 2 untuk bagian labnya. Labnya ini adalah tentang Kubernetes and OpenShift Command Line Interface. Nah, jadi di sini kita disuruh menggunakan web console OpenShift untuk menemukan file instansi OC antarmuka menggunakan CLI. Nah, di sini kita langsung aja start labnya. Pertama kita ketik lab start CLI interface. Di sini saya udah duluan ya. Kita lanjut aja. Kita masuk ke konsol OpenShift sebagai developer. Nah, di sini kita suruh kunjungi website-nya. Kita buka dulu Firefox ya atau web browser ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita ketik https console. Nah, seperti di atas. Oke, kita disuruh login menggunakan user developer dengan password juga developer. Kita klik Red Hat Identity Management, lalu kita tulis developer, passwordnya developer. Nah, di sini kita disuruh menemukan file instalasi untuk OC atau OC. Nah, caranya kita ke mana ini? Kita ke help atau oke, kita ke help di sini, lalu command line tools. Nah, jadi di sini sesuai ya. Nah, ini jadi untuk menginstal OC OpenShift Red Hat di berbagai sistem operasi, ada Linux, Mac OS, lalu Windows, dan lain-lain. Jadi file OC Binder ini tersedia untuk berbagai sistem operasi dan arsitektur. Jadi untuk setiap sistem operasi dan arsitektur ini, OC File Binder juga menyertakan kubectl file binder yang diperlukan. Yang kedua, kita disuruh unduh token otorisasi dari konsol web. Lalu kita gunakan token dan perintah OC untuk masuk ke cluster OpenShift. Kita dari halaman command line tools, kita klik tautan copy login command. Tautan copy login command. Nah, yang ini kita copy. Nah, lalu kita buka di Red Hat Identity Management. Kita masuk ke sebagai developer dengan password developer. Nah, kita klik saja display token. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah token API. Ini adalah token API saya. Lalu ada perintahnya juga di sini untuk loginnya dan menggunakan token ini sebagai identity API. Nah, kita disuruh salin login API-nya menggunakan token, lalu kita tempel di command line. Kita salin saja. Kita copy, lalu kita ke ini CLI. Lalu kita paste. Nah, langsung aja kita enter. Oke, kita berhasil login di URL ini sebagai developer dengan menggunakan token yang sudah valid. Selanjutnya, kita menggunakan perintah yang tersedia untuk perintah kubectl dan OC. Gunakan help. Jadi ini help ini untuk menampilkan dan meninjau perintah yang tersedia untuk kubectl. Langsung aja kita ketik kubectl help. Nah, di sini tuh ada beberapa penjelasan. Jadi kita bisa melihat penggunaan kubectl di sebuah CLI. Di sini ada penjelasannya, ada order comment untuk alpha, API resource, dan lain-lain. Selanjutnya, ini kita menggunakan subperintah dan opsi yang tersedia kubectl create dengan menggunakan opsi min help. Kita langsung cobain aja. Kubectl create min help. Nah, jadi di sini
lebih ke penggunaan komennya. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi min f untuk file name, terus min file manager untuk create kubectl. Jadi penggunaan informasi penggunaan komen-komen dari kubectl. Yang sebelumnya itu hanya seperti lebih ke penjelasannya saja. Penggunaan kubectl itu seperti apa, pengertiannya dan penjelasannya. Lalu yang ketiga, ya benar. Kita disuruh cantumkan dan tinjau perintah yang tersedia untuk OC binner menggunakan help. Oke, sekarang kita menggunakan OC help. Nah, di sini tuh sama seperti yang kubectl tadi. Jadi dia menjelaskan beberapa penggunaan OC. Ini ada penjelasannya, lalu ada basic komennya, penggunaannya, dan lain-lain. Lanjut. Nah, di sini kita menggunakan min help lagi dengan OC create. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jadi ini lebih ke spesifikasi bagaimana penggunaan komen dari OC. Seperti ini, min k untuk customize, lalu min output, min raw untuk URI to post the server, dan lain-lainnya. Lanjut, kita menggunakan OC login dengan perintah min web untuk masuk sebagai admin pengguna. Lalu untuk passwordnya rehat OCP. Oh, jadi di sini kita login dalam sebuah web menggunakan komen atau CLI. Ketik OC login min web. Oh, jadi ketika kita jalankan di sini komen, maka dia akan masuk ke, maka link yang tadi ini akan masuk ke sini, ke browser. Di Tor browser kita membuka Red Hat Identity Management. Oke, kita buka, masukkan sebagai admin dengan pengguna Red Hat OCP. Oke, admin, passwordnya Red Hat OCP. Oke, kita sudah berhasil masuk. Nah, kita lihat dulu di command line. Oke, jadi kita loginnya sukses. Kita mendapatkan akses token received success. Nah, ini seperti ini ya. Lalu kita kembali lagi di CLI, kita lihat versi OCP-nya, versi OC-nya. OC version. Nah, ini versinya untuk kliennya 4.18.6, customnya 5.4.2, dan lain-lain. Lalu kita gunakan cluster info untuk mengidentifikasi URL untuk control plane Kubernetes. Kita coba. Oke, jadi Kubernetes control plane ini berjalan di HTTPS URL seperti ini. Oke, sudah berhasil. Kita melihat OC API versionnya berapa. Min versions. Nah, oke, di sini ada detailnya ya, version OC dari API-nya. Lalu ada cantumkan operator cluster dengan get. Nah, jadi kita mengambil operator cluster menggunakan perintah get. Get itu artinya mengambil. OC get cluster operator. Nah, di sini lebih detail ya, melihat cluster operator. Ada autentikasinya, perimeter, LC, terus ada cloud control manager, kredensial, dan lain-lain. Jadi detail. Kita mengambil info dari cluster operator. Lalu kita menggunakan get untuk menampilkan daftar POD dari OpenShift API-nya. Caranya seperti ini. Jadi kita mengambil POD-nya dengan OpenShift API server. Oh iya, di sini ada typo sedikit. Nah, jadi API server tersedia ya, running dan ready untuk 2. Nah, jadi
kita lanjutnya menggunakan OC status untuk mengambil status sumber daya dalam OpenShift autentikasinya. Kita ketik saja OC status min OpenShift authentication. OpenShift OC status min OpenShift. Oh iya, kurang n. Nah, di sini jadi kita melihat status dari sumber daya OpenShift servernya, API-nya. Nah, ini seperti ini. Lalu lanjut kita menggunakan explain untuk menampilkan deskripsi dan kolom yang tersedia untuk service-nya. Kita jalan aja OC explain service. Nah, jadi di sini nih untuk melihat layanan service-nya. Ini versionnya, lalu ini ada sebagai identitas service, deskripsinya, dan lain-lain. Oke. Lalu kita menggunakan perintah get untuk menampilkan daftar cluster nodenya. Caranya OC get nodes. Nah, di sini ada node-node yang kita ambil ya menggunakan komen. Jadi nodenya ada master 01, statusnya ready, ini roles-nya dengan versionnya ini. Oke, cukup sampai di sini. Penggunaan komen lainnya, CLI interface. Kita live finish dulu. Kita tunggu. Nah, ya jadi mungkin itu sekian dari lab penggunaan CLI ya pada kubectl dan OC. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada chapter 2. Terima kasih.